Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur pagi hari ini, saat ini, hari ini kita boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita siapkan segala sesuatunya untuk kita bisa datang dengan penuh ucapan syukur, menghormati Dia yang ada di tengah-tengah kita, memberikan penghormatan yang patut bagi Allah kita, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya undang bagi berdiri, nyatakan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan, sebab Dia saja yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segenap hati naikkan syukur bagi Dia. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu
Tuhan. Kami mau menyatakan cinta kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah, memuji agung namamu Tuhan. Sebab itu yang akan kami balas kepadamu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Apa akan ku balas ya Tuhan? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Apa akan ku balas? Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Katakan dengan apa kami balas kepadamu Tuhan? Dengan apa akan ku balas? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari biarlah segala pujian syukur kita hanya bagi Allah kita, penyelamat hidup kita. Sorak haleluya bagi Allah kita. Kemuliaan, amin. Kita bisa menikmati Dia sepanjang umur hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu kepada hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan
mempercayakan kehidupan kita kepada Dia yang memiliki rencana dan rancangan terbaik. Oleh sebab itu mari kita melekat terus kepada Dia, Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan dibentangkan bagi setiap kita. Bila Tuhan akan membentangkan setiap jalan-jalannya bagi hidup kita, kita akan mengikuti Dia seumur hidup kita. Katakan dengan percaya pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh berpaut kepada Dia. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu. Kami serahkan kepada pemerintah firman. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percayai janji-Mu bahwa di dalam Tuhan ada masa depan, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap hidup kami. Tapi menjadi bagian kami untuk kami hidup seturut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, tolong kami untuk kami mengerti kehendak-Mu lewat setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, supaya kami boleh masuk di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk kami bisa beribadah, bisa menaikkan pujian syukur, dan bisa menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa firman bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa.
mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini Bapak Gembala ada pelayanan pemberkatan nikah di Ngoro Jombang ya, sehingga tidak ada bersama kita. Mari, saya ingin melanjutkan apa yang telah saya sampaikan bulan lalu, yaitu dari Roma 12 ayat 1 tentang tema kita. Ya. Yang bagian pertama dalam bulan yang lalu saya sampaikan tentang bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Ya, persembahkanlah ya tubuhmu ya, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, supaya karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini dari Roma 12 ayat 1. Ya, saya harap kita bisa hafal mungkin ayat ini ya, karena mungkin sering kali kita baca. Beda baiknya kita baca lagi bersama, kita baca ayat ini ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kelanjutan dari yang bulan lalu, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Ya. Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk menyembah ya, sesuatu yang lebih tinggi, yang dianggap atau dijadikan lebih tinggi sebagai wujud ketergantungan atau kebutuhan manusia ya, dan sebagai wujud kesadaran bahwa ada sebuah kekuatan ya, di luar dirinya, kekuatan supranatural, kekuatan mungkin secara alam roh gitu ya, di luar dirinya ya, yang diharapkan itu bisa menjadi andalan, menjadi penolong ya, menjadi harapan, menjadi yang dipuja-puja, disembah, diagungkan. Itu kecenderungan manusia untuk menyembah sesuatu. Ya. Karena apa? Memang sejak Allah ya, menciptakan, ya, entah kapan malaikat-malaikat itu diciptakan Tuhan, gitu ya. Tapi malaikat-malaikat itu mereka memiliki gaya hidup menyembah Tuhan. Kita nanti di surga juga menyembah Tuhan. Sampai ada yang namanya Lucifer itu memiliki keinginan juga untuk disembah. Ya. Dan penyembahan itu kemudian itu berkembang menjadi beraneka ragam bentuk dan polanya. Ya. Hampir semua manusia menyembah sesuatu. Ya, entah apa itu bentuknya. Nah, di dalam lingkup keagamaan ya, itu menjadi serangkaian kegiatan ya, ibadah itu menjadi serangkaian kegiatan ya, yang disebut dengan istilah ibadah ya. Ibadah ini menjadi kegiatan atau menjadi sesuatu yang dilakukan oleh ya hampir semua agama. Mereka punya ritual ibadah ya, dengan berbagai bentuk, dengan berbagai aturan mereka masing-masing gitu ya. Nah, di dalam kekristenan Alkitab juga mencatat bahwa justru ibadah itu memang adalah perintah langsung dari Allah yang harus dilakukan oleh umatnya. Ya. Ketika Adam dan Hawa ya, jatuh dalam dosa, ya, kemudian mereka harus keluar dari hadapan Tuhan. Ya. Kita tahu cerita bagaimana ada Kain, Habil. Mereka mempersembahkan korban itu sebagai suatu bentuk ibadah. Jadi sejak manusia pertama sampai hari ini,
ada kecenderungan bahwa orang itu beribadah. Nah, di dalam lingkup keagamaan, di dalam agama Kristen juga, ya, di dalam Alkitab itu tercatat bahwa sejak manusia pertama mereka menyembah, Nuh begitu keluar dari bahtera setelah air bah itu surut, ya, mempersembahkan korban. Ya. Abraham bahkan Tuhan walaupun itu dalam bentuk ujian suruh mempersembahkan anaknya. Ya, sampai kemudian Tuhan memanggil bangsa Israel, ya, sebagai umat pilihannya. Ya, sebagai umat pilihannya karena ketika mereka di Mesir mungkin mereka tidak beribadah, tidak bisa beribadah. Gitu ya. Sampai Tuhan panggil mereka keluar, ya, minta izin ke Firaun supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, itu ibadah. Ya. Nah, katakan tadi kita akan bahas tentang ibadah yang sejati. Ya. Ibadah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu katakan tindakan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari dengan ketaatan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada definisi lain yang saya kutip gitu ya bahwa ibadah itu adalah rangkaian aneka tindakan dan sikap menghargai dan menghormati Allah. Ya. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris ya, itu istilah atau kata yang disebut kita ibadah itu ada berbagai macam kata. Ya. Yang terbanyak itu memakai kata serve. Artinya serve itu menyajikan sesuatu, melayani. Ya. Terutama yang di dalam perjanjian lama, semua yang di Alkitab kita pakai ibadah itu dalam Alkitab bahasa Inggris, King James yang saya lihat itu semua pakai kata serve. Ya, ada yang memakai kata worship, menyembah. Ya, ada yang memakai kata sacrifice, artinya korban. Ya, korban yang dipersembahkan. Ada yang memakai kata godliness, ini artinya kesalehan. Ya, tapi dalam Alkitab kita itu dikatakan semuanya memakai kata ibadah. Ya. Nah, sejati itu artinya asli, murni. Ya, tidak ada campurannya. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang murni, ya, ibadah yang murni. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, prinsip utama ibadah baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru memang adalah melayani. Ya, seperti kata bahasa Inggris serve, melayani dan menyembah Tuhan itu prinsip utama ibadah. Jadi bukan untuk sekedar kita menjalankan kewajiban sebagai orang Kristen, sebagai orang beragama, ya, tidak. Tetapi prinsip utama ibadah, ya, itu adalah melayani dan menyembah Tuhan. Ya. Berarti Tuhan itu menjadi pusat, ya, pusat yang kita layani saat ini. Dia memang tidak kita nampak, ya. Ini yang kadang orang tuh sulit, ya, untuk bisa berfokus kepada Tuhan. Ya. Tapi kita percaya. 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Yakin Bapak Ibu di tengah-tengah kita ada Allah? Tak yakin? Di tengah-tengah kita dia hadir, ada. Ya. Nah, umat harus beribadah dengan segenap hati. Ya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, kita harus menyembah dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ya, jadi umat harus beribadah, ya, dengan segenap hatinya, dengan sepenuh hatinya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ada dosa? Ya, mungkin tadi malam sudah melakukan satu kesalahan, satu dosa, mungkin ya, marah-marah atau apalah dosa apalah. Ya, kata Tuhan, kalau ada dosa bereskan terlebih dahulu. Ya. Bereskan terlebih dahulu. Dalam kitab Matius pasal 5 katakan kalau kamu mempersembahkan korban, ibadahnya kan persembahkan korban. Kamu teringat ada sesuatu di hati saudaramu, ya, pergi dulu, ya, berdamai dulu, ya, baru kamu kembali untuk persembahkan ibadah. Ya. Di dalam kitab Imamat juga, ya, kalau orang Israel sudah berbuat dosa, ya, mereka harus datang dulu kepada imam, ya, mengaku dosa, membawa korban, ya, untuk penebus dosanya.
ya, baru ya mereka bisa mempersembahkan korban yang lain. Ya. Jadi prinsip utama ibadah itu adalah umat beribadah kepada Tuhan dengan menyembah dan melayani. Ya. Nah, dan prinsip itu tadi melayani Tuhan itu dengan apa? Ya, persembahkan korban Tuhan kepada Tuhan dengan apa? Ya, kita baca di dalam Mazmur 96. Mazmur 96 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-8. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ya. Tentang ibadah, ya. Beri kepada Tuhan kemuliaan namanya, ya. Bawa persembahanmu masuk ke pelatarannya. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama, korban itu menjadi unsur utama dalam setiap ibadah. Tidak ada umat Israel itu waktu beribadah sejak Tuhan memerintahkan mereka membuat kemah suci, mereka datang untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Semua orang datang bawa persembahan. Ada korban bakaran, korban penghapus dosa, korban curahan, korban sajian, korban hulu hasil, korban 1/10 dan lain-lain. Ya, di kitab Imamat itu banyak dibahas. Ya, korban keselamatan, ya, semuanya dalam bentuk hewan, mungkin korban bakaran, ada yang bentuk roti sajian, ada yang berbentuk korban curahan. Ya. Itu perjanjian lama. Persembahan korban itu menjadi unsur utama, ya, dalam setiap ibadah. Nah, di dalam gereja perjanjian baru, ya, semua korban-korban itu sudah diwakili oleh Kristus dan dia sudah melakukannya, mempersembahkan tubuhnya sampai mati. Dan itu korban itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Kita baca Ibrani 7 ya, ayat 27. Ya. Ibrani 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan Kristus satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ya. Jadi kita sekarang ini, ya, korban yang harus kita persembahkan itu sudah diwakili oleh korban Kristus. Ya. Dan gereja masa kini, gereja perjanjian baru, ya, kita hanya memperingati korban Kristus dengan sakramen perjamuan kudus. Di sakramen perjamuan kudus itu bagaimana kita mengucap syukur sungguh-sungguh untuk korban tubuh dan darah Yesus yang sudah ditumpahkan. Dan itu menjadi sebuah bukan sekedar ritual, ya, tetapi itu memiliki makna yang sangat dalam. Bagaimana kita dipersekutukan dengan Kristus. Ya. Itu korban yang kita persembahkan, ya, sebagai gereja perjanjian baru. Kemudian kita mempersembahkan tubuh. Ya, Roma 12 ayat 1 yang saya sampaikan bulan yang lalu. Ya, gereja perjanjian baru mempersembahkan tubuhnya. Yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tubuhnya kita harus menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Ya, tidak seperti di konsep perjanjian lama yang harus dibakar. Ya, ada agama-agama kafir yang menyembah dewa Molok. Itu betul-betul mereka mempersembahkan tubuh manusia dan anak-anak. Ya, sampai Tuhan juga berfirman lewat Yosua. Ketika kota Yeriko sudah dihancurkan, jangan lagi ada orang membangun kota ya, dengan menaruh dasar itu dengan nyawa seorang anak-anak biasanya, karena dianggap anak-anak belum berdosa gitu ya. Dijadikan korban ya, untuk membangun kota, untuk apa? Untuk persembahan korban.
Tapi kita mempersembahkan tubuh yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu persembahan yang harus kita bawa. Ini sudah saya sampaikan bulan lalu, ya, diharap Bapak Ibu tidak lupa, ya, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, ya, persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Kemudian kita mempersembahkan harta, materi, uang. Ya. Karena apa? Karena 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Semua, ya, yang kita miliki itu adalah Tuhan. Bahkan tubuh kita sendiri itu adalah milik Tuhan. Ya. Bukan milik kita sendiri. Cantik 1 Korintus 6. Mungkin ada banyak ayat-ayat yang tidak kita sempat baca. Nanti di rumah dibaca lagi. Supaya kita bisa menerima firman itu betul-betul. Ya, mengerti tentang kebenaran firman. Ya. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, semua berarti yang kita miliki. Tubuh kita aja bukan milik kita sendiri kok. Ya, kita harus persembahkan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengatakan, oh harta ini saya peroleh karena saya bekerja. Ya, bukan datang dari langit, bukan dari Tuhan. Kita bekerja pakai tubuh yang adalah milik Tuhan. Ya, kita melakukan sesuatu sampai kita mempunyai harta kekayaan karena kita pakai tubuh ini miliknya Tuhan. Dan 1 Petrus 4 ayat 10 ya, itu dikatakan bahwa kita harus jadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, pengurus, bendahara. Ya, ada beberapa Alkitab mengatakan bendahara yang baik dari kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah untuk kita? Ya, apa cuma keselamatan? Ya. Apa cuma kehidupan kekal? Ya. Tidak, semua yang kita punya, ya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Setiap rupiah yang ada di dompet kita, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dalam kitab Mazmur 120 berapa tuh lupa aja, katakan sia-sia kamu bangun pagi-pagi duduk-duduk sampai jauh malam. Ya, makan roti dengan sia-sia kalau Tuhan tidak memberkati. Sia-sia orang membangun rumah, ya, kalau bukan berkat Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Tidak ada gunanya. Ya. Hanya untuk sementara di dunia ini. Tapi mari kita menjadi pengurus yang baik dari semua kasih karunia Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan, apa kasih karunia Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Ya, sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu punya orang tua yang baik mungkin. Bapak Ibu punya anak-anak, punya cucu, ya, punya rumah, ya, punya segala macam. Ya. Itu semua kasih karunia Tuhan. Ya. Tidak ada, ya, yang memang kita harus bekerja. Ya. Tapi Tuhan yang memberikan berkat. Gitu, ya. Kita harus pakai tubuh kita ini tadi kan, tubuh ini harus dipakai. Ya. Kita harus bekerja, ya, tetapi semua berkat itu mari kita sadari hanya karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati, biar engkau bekerja dari pagi sampai malam, ya, peras keringat, banting tulang, ya. Kalau Tuhan tidak memberkati, buktinya itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka bisa menjadi kaya raya, ya. Memang orang itu bekerja, Tuhan itu juga memberkati. Tuhan berikan, katakan bahwa Tuhan memberikan matahari itu, ya, buat semua orang. Ya, mereka juga bisa menikmati, ya, apa yang dikaruniakan Tuhan alam semesta ini. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang bisa melakukan atau mengelola, ya, semua kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-20 itu dikatakan bahwa hidup kita harus lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Tuhan menegur, ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan
Dan yang lain jangan diabaikan. Seringkali orang beranggapan bahwa persepuluhan itu konsep perjanjian lama. Ya. Kadang sebagai hamba Tuhan, kadang saya ini kayak ada rasa segan, ada rasa tidak enak gitu ya menyampaikan tentang persepuluhan. Ada banyak serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, dikiranya nanti hamba Tuhan itu serakah ya, memakan duit jemaat. Ya, mari kita pahami ya. Ketika Tuhan menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, ayat ini bukan berarti Tuhan katakan kamu tidak usah bayar 1/10, tapi yang penting dari hukum Taurat, keadilan, kasih, tidak, Tuhan tidak berkata begitu. Yang satu harus dilakukan, ya. Bayar 1/10 harus kamu lakukan. Yang lain jangan diabaikan. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka dengan teliti membayar hasil 1/10 dari apapun hasil kebun mereka, ya, dari apa yang mereka punya, ya, dari selasi, adas manis, ya, jintan, ya. Nah, itu harus kamu lakukan, tapi kamu jangan mengabaikan. Mereka melakukan itu, tapi mereka mengabaikan keadilan. Mereka mengabaikan belas kasihan. Bahkan mereka berdalih, mereka tidak perlu memelihara orang tua. Karena apa yang harus dipakai memelihara orang tua itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Atau orang-orang pada masa sekarang berdalih bahwa kan kita harus memberi, ya persepuluhan. Ada mungkin yang hamba Tuhan yang mengatakan, enggak usah bayar, kasih ke gereja. Ya, kamu lakukan, berikan, memelihara keluargamu, saudara-saudaramu. Ya, saya bertanya, apakah kita bisa melakukan itu? Oke, boleh saja. Ya, kamu tidak usah kasih uang ke gereja. Apakah kita bisa kasih uangnya lalu ke orang-orang yang membutuhkan? Bantu masyarakat di sekitarmu. Ya, dalam konteks seperti apa masyarakat di sekitar kita? Satu kelurahan, jangankan satu kelurahan, satu RT pun mungkin apa kita bisa ya memperhatikan mereka, ya, seluruh keluarga kita yang tidak sekolah, mungkin yang dalam kekurangan, apa kita bisa bantu mereka semua? Ya. Memang ya di dalam konsep gereja, ya, di dalam sinode GBIS itu juga, ya, 1/10 itu menjadi dikelola oleh gembala. Gembala yang Tuhan pilih, kita tuh punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan terhadap apa yang setiap kita terima. Ya. Saya sebagai gembala di tempat ini mengelola, ya, 1/10 persembahan semua yang masuk, ya. Dengan sangat teliti, semua saya catat. Ya, kadang ada yang terlewat sampai saya mikir berhari-hari ini kok selisih ya. Ya, sebelum saya laporkan ke bendahara, Ibu Guat Hong, ya, saya teliti lagi karena 10-annya masuknya kan di gereja. Ya, udahlah, saya yang hitung, yang apa gitu ya. Dan memang hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, ya Tuhan, Rasul Paulus juga mengatakan, mereka yang bekerja memberitakan Injil ya hidup dari situ. Ya. Kami tidak memungkiri bahwa kami enggak hidup dari 1/10 itu. Tapi tidak untuk kami semua. Justru sebagian besar pengeluaran di tempat ini itu untuk subsidi sekolah. Itu pengeluaran terbesar untuk subsidi sekolah. Ya. Di sini saya ada beberapa pos, ada pelayanan anak-anak Gereja Bina. Kita punya pelayanan diakonia untuk mendukung jemaat yang membutuhkan, ya, untuk sekolah, ya. Itu semua ada bagian-bagiannya, enggak semua untuk pendetanya, tidak. Dan kita salah, ya, kalau kita punya prinsip bahwa kita memberi 1/10 itu untuk pendeta, ya. Lalu sudahlah, kok enak pendetanya, ya, tidak kerja, tidak apa-apa, dapat duit. Mari kita jangan punya pikiran seperti itu, karena nanti kita bersalah kepada Tuhan.
Ya, kita sudah punya stigma yang negatif ya, kepada gembala. Ya, gembala bertanggung jawab kepada Tuhan. Gitu ya. Iya kalau iya, kalau enggak kita bersalah di hadapan Tuhan. Selain itu kalau kita tidak persembahkannya kepada Tuhan, ya kita tidak dapat apa-apa. Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Ya. Bapak Ibu memberikan persembahan, berikan 1/10 persembahan syukur apa itu. Ya, berikanlah itu untuk Tuhan. Dengan anggapan untuk Tuhan. Saya suka ada jemaat yang tidak tahu siapa namanya. Ya, yang memang tidak setiap bulan memberikan, kalau memberikan 1/10 di amplop. Selalu ada tulisannya. Terima kasih Tuhan. Ya, ini ucapan syukur saya untuk berkat-berkat Tuhan. Tak tahu saya siapa, memang tidak ada namanya. Ya, suka kali ada tulisan begitu. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, karena mereka prinsipnya memberinya untuk Tuhan. Ya, dan kami punya tanggung jawab untuk mengelola. Ya, sekolah itu ya, kita tidak bisa, memang belum bisa belum bisa mandiri. Ya, kita mau tarik seberapa besar, murid juga tidak terlalu banyak. Sampai kadang-kadang kasihan saya guru-guru itu. Ya, dari mana? Dari subsidinya terbesar dari sekolah, dari gereja, dari apa yang Ibu persembahkan. Ya. Jadi mari kita juga mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Ya. Ada pelayanan diakonia dan kami hamba-hamba Tuhan itu juga punya kewajiban untuk membayar 1/10. Ya. Kemana? Ke sinode pusat, ke kas badan penghubung pusat. Kami punya kewajiban untuk mengisi kas badan penghubung pusat dengan 1/10 yang kami berikan. Ya, kepada kas majelis daerah. Ya, karena akan dibagi wilayah-wilayah. Di kepala majelis daerah Jawa Timur juga punya kebutuhan dana yang harus didukung oleh semua hamba-hamba Tuhan. Ya, saya juga harus mendukung gereja-gereja yang membutuhkan, sedang membangun hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Kami juga bayar 1/10 itu. Ya, bahkan saya punya prinsip gini, Tuhan kalau jemaat Tuhan memberi ya 10%, ya saya harus lebih. Ya. Jadi saya pasti lebihkan, misalnya kan 800 pasti saya lebihkan, jadi 1 juta. Ya. Khawatir saya juga begini, ya kadang kalau orang-orang Farisi itu 1/10 dari semua, selasi, adas manis, ya. Dan kita kadang punya tanaman, ya, punya kebun, punya hasil, ya. Kan kita nggak bayar tuh 1/10-nya, ya dinikmati sendiri. Bapak Gembala itu juga nanam kangkung, ya, kadang banyak, ya. 1/10-nya ya memang tidak dijual sih gitu ya. 1/10-nya di mana? Ya sudah bagi-bagikan ke tetangga-tetangga. Ya, saya juga mendukung secara pribadi jemaat yang membutuhkan, ya beberapa jemaat yang membutuhkan. Ya. Jadi itu yang juga menjadi bagian kita untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan. Ya. Harta kita bersyukur sudah, tidak bawa repot-repot, bawa kambing, domba, ya. Sekarang tentu harganya jutaan, ya, lembu, sapi, ya. Tidak sekedar kambing, domba, ada yang harus mempersembahkan lembu, sapi. Ya, nanti imam-imam yang menentukan sebesar berapa korban penebus salah, kalau kamu salah korbannya harus ini. Ya, harga sapi sekarang berapa? Ya, setiap kali berdosa, ya paling enggak lembu lah, paling enggak domba lah. Harga domba berapa sekarang? Ya, setiap kali dosa harus melakukan ini. Kita bersyukur, kita tidak. Ya, dan Tuhan sebetulnya Tuhan memang dalam perjanjian baru ini kan tidak ditentukan 1/10 karena apa? Semua justru semua kita ini milik Tuhan. Bapak Ibu beri 1/10 itu sekedar sebagai satu ujian kesetiaan. Latihanlah dengan 1/10. Jangan berharap Bapak Ibu ketika Bapak Ibu enggak bisa memberi 1/10 bisa memberi, saya nanti bisa memberi kepada orang lebih dari 1/10. Sulit. Ya. Kalau 1/10 aja kepada Tuhan yang tidak untuk hamba Tuhan sepenuhnya gitu ya, untuk proyek-proyek di pekerjaan Tuhan ini kita tidak bisa memberi. Jangan berharap, nanti saya bagikan harta kita, saya kepada orang-orang lain. Enggak, 1/10 ini latihan. Ya. Ini saya dengar khotbahnya Bapak Pendeta Dr. Edilio mengatakan, ya,
Cobalah latihlah dengan 1/10. Maka 1/10 lolos ya. Latihlah dengan lebih dari 1/10. Tuhan gak akan pernah berhutang. Ya, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Dan dari Tuhanlah kau akan menerima upah. Ya. Bahkan Tuhan itu mengukur dengan takaran yang kita ukur. Ya, kalau kita memberi 10% Tuhan balas. Ya, itu lebih dari itu. Dengan ukuran yang dimampatkan sama Tuhan sampai luber ke pangkuanmu. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir rugi. Ya. Kasih 1/10. Ya. Ya mau enggak mau saya harus sampaikan ini ya dalam konteks tentang ibadah yang sejati ini. Ya, kadang ada rasa segan memang menyampaikan. Ya, rasanya kok waduh kok ini pendetanya mata duitan, serakah ya. Dijauhkan Tuhan ya dari kami untuk bisa untuk punya hati seperti itu. Nah, kemudian ada persembahan yang lain, nyanyian, pujian, syukur ya, bersama-sama sehati. Ketika kita ada di tempat ini, makanya perlu ada yang memimpin. Supaya kita bisa menaikkan pujian bersama-sama. Ya. Sehati, harusnya sehati juga tidak sekedar hafal teks lagunya. Tapi mari kita persembahkan pujian, syukur bersama-sama. Mazmur 100, ya, masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya. Ada pujian mengatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ya, halamannya dengan pujian. Ya. Di Ibrani 13 ayat 15. Ya, membawa korban syukur kita, yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kita harus memuji Tuhan. Ya, namanya memuji Tuhan ya harus keluar suara. Ya, seringkali mungkin kita nyanyinya cuma, kan bisa nyanyi dalam hati. Loh Tuhan dulu kasih kita mulut, tadi kita suara, apa salahnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, dengan bersuara nyanyi, bahkan bersorak-sorak, ya, berloncat-loncat, ya, dengan menari-nari. Ya. Daud itu waktu membawa pulang tabut perjanjian, ya, dia sampai tidak mikir malu. Ya, bagaimana dia menari-nari. Ya. Kenapa mengucap syukur pada Tuhan? Jadi mari kita menyanyi pujian dengan sungguh-sungguh. Ya mungkin ada nyanyian baru yang mungkin kita belum bisa. Ikuti aja, baca kata-katanya. Ya, ucapkan dengan kata-katanya, ikuti. Ya, ada banyak jemaat yang lain yang sama-sama nyanyi, ikuti. Ya, itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada doa. Ya, dalam Kisah 2 ayat 42, bagaimana jemaat gereja mula-mula itu setiap hari mereka itu beribadah. Ya. Tidak di bait suci tapi di rumah-rumah. Mereka berdoa, makan roti bersama, memecahkan firman bersama-sama. Ya, ada doa yang kita panjatkan. Ya. Secara korporat seperti ini, secara bersama-sama. Ya, seharusnya memang kita berdoa bersama, sepakat doa yang sepakat. Ya, di KDP 2 Jumat yang lalu Bapak Gembala juga menyampaikan tentang bagaimana tentang doa korporat, ya, doa secara bersama-sama. Ya boleh sih di sini kita mungkin ada beban. Ya, ketika kita ada saat kita berdoa untuk pribadi kita, ya silahkan. Yang penting juga ada doa syafaat. Ya, 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 berdoalah buat raja-raja, buat pemerintah-pemerintah. Itu menjadi bagian doa kita ya di dalam ibadah. Oke, kita lanjut terus ya. Nah, umumnya orang memang mengartikan ibadah itu hanyalah ibadah di gereja, di rumah, berdoa, nyanyi, puji Tuhan, baca Alkitab mungkin. Tapi Alkitab mencatat sekali lagi bahwa ibadah itu mencakup seluruh perilaku hidup kita. Tidak hanya seminggu sekali atau pas setiap hari di rumah kita ada doa, tidak hanya itu. Tapi mencakup seluruh aspek hidup. Ini berkenaan dengan tadi mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu tadi. Nah kita lanjut ya. Ini ibadah yang sejati tadi mempersembahkan tubuh tadi. Ya. Kemudian dalam 1 Timotius 2 ayat 10 katakan berdandan dengan perbuatan baik. Ini artinya ibadah yang sejati itu disertai dengan perbuatan yang baik. Yakobus 1 ayat 27 ibadah yang sejati itu memperhatikan yatim piatu, janda-janda, orang-orang yang dalam kesusahan. Itu ibadah yang sejati. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6 ini penting juga ibadah
yang sejati harus disertai rasa cukup. Tidak boleh tamak, tidak boleh serakah. Ya, termasuk hamba Tuhannya. Tidak boleh tamak, tidak boleh serakah. Ya, harus dengan rasa cukup. Karena apa? Ya, keserakahan dalam Kolose 3 itu dalam terjemahan sederhana Indonesia itu bahkan dikatakan tidak boleh ibadah itu dengan keinginan mempunyai banyak uang. Dalam Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan jangan memuja barang-barang mewah, ya, karena itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi tidak boleh ibadah dengan keserakahan, harus disertai rasa cukup. Karena kalau kita serakah, tamak, ya, keinginan mempunyai banyak uang, memuja barang-barang mewah, kita tuh bukan sedang menyembah Tuhan walaupun ada di gereja. Ya, tapi katakan itu adalah penyembahan berhala. Ya. Jadi ibadah yang sejati tidak boleh dengan keserakahan, harus disertai rasa cukup. Ya. Titus 2 ayat 12, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, bagaimana dengan ibadah yang tidak sejati? Ya, saya cepat aja di sini, nanti bisa dipelajari. Ya, minggu depan ada di warta catatan khotbahnya. Ya, ibadah yang tidak sejati. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tapi pada hakikatnya mereka memberi kekuatan ibadah. Jadi ibadah ini sebetulnya ada kekuatannya. Ya. Ibadah yang lahiriah, ya, hanya hadir, tidak menyembah Allah, ya, dalam roh dan kebenaran. Hanya sekedar menjalankan ritual, ya, menjalankan kewajiban sebagai orang Kristen. Ya, itu ibadah yang tidak sejati. Ya, dalam Kolose 2 ayat 18 sampai 23 itu dikatakan ada ibadah buatan sendiri. Orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, berkanjang kepada penglihatan, membesar-besarkan diri. Ya. Orang yang takluk kepada roh-roh dunia, rupa-rupa peraturan. Jangan jama ini, jangan kecap itu. Banyak tradisi-tradisi yang juga bertentangan dengan iman Kristen. Ya. Ini ibadah yang tidak sejati kalau kita masih percaya hal-hal seperti itu. Ya. Bukan kita tidak menghormati tradisi yang baik harus dihormati. Tapi tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya seperti kalau apa gitu nanti sial. Ya. Kalau bangun rumah juga ya harus gini, jangan rumah yang ini, nanti sial. Ya. Kita masih percaya hal-hal seperti itu. Tunduk, takluk kepada roh-roh dunia, rupa-rupa peraturan. Ya. Ibadah kita menjadi ibadah buatan sendiri, tidak berkenan. Ya, menuruti perintah dan ajaran manusia. Ada yang merendahkan diri dan menyiksa diri. Sekarang mungkin tidak dalam konsep agama-agama dulu. Ya, ketika Elia menantang nabi-nabi Baal, suruh panggil Tuhan untuk membakar korban mereka. Mereka sampai menoreh-noreh diri. Ya, merajam dirinya sendiri, menyiksa diri hanya untuk ya kepuasan nafsu manusiawi sebetulnya itu, untuk memuaskan hidup duniawi itu dari Kolose 2 itu. Ya. Kemudian ada orang yang mengira ibadah itu sumber keuntungan. Ya, jadi ibadah untuk cari keuntungan ya, supaya diberkati, ya, supaya sehat, ya, supaya dihindarkan dari malapetaka. Ya, tidak, ibadah yang sejati itu bukan untuk mencari keuntungan. Ya, Yakobus 1 ayat 26. Kalau tidak mengakang lidahnya, ibadah kita juga sia-sia. Ya, bukan ibadah yang sejati. Nah itu ini biarlah ini tidak menjadi perhatian kita untuk bagaimana kita beribadah dengan sejati di hadapan Tuhan. Nah kita melihat bagian penting di sini, nilai sebuah ibadah. Ya, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, ya, manusia terputus hubungan. Ya, sampai Tuhan harus mengusir mereka. Ya. Tapi kepada orang-orang tertentu Allah yang mau datang. Ya. Allah berbicara kepada Nuh karena dia orang benar. Ya, Allah berbicara kepada Abraham. Ya, tidak putus sama sekali. Allah masih bersedia memilih umat Israel sebagai umat pilihannya. Bahkan Allah bersedia hadir ya di tengah-tengah umat pilihan itu. Nyuruh mereka buat kemah suci.
Bahkan Allah berbicara langsung ya, tidak kepada semua orang, dengan orang-orang tertentu seperti Musa, Harun. Tuhan berbicara secara langsung, orang-orang Israel ketakutan. Sudah jangan kami, ya nanti kami mati semua di hadapan Tuhan kalau berhadapan langsung dengan Allah yang Maha Suci. Ya, inilah sebuah ibadah ya untuk Allah, bagaimana Allah menyediakan dirinya. Dalam Yesaya 66 ayat 1, Allah itu dikatakan bahwa langit itu takhtaku, bumi itu tumpuan kakiku. Ya. Karena itulah di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 12-13 saat pentabisan bait suci yang selesai dibangun oleh Salomo. Salomo sampai menyatakan kekagumannya kepada Tuhan. Mengatakan, ya Tuhan kau Allah semesta alam yang kau mau berdiam di rumah yang aku bangun ini. Dia menyatakan bahwa sebetulnya Tuhan itu punya tempat kediaman yang luar biasa. Langit adalah takhtaku, bumi tumpuan kakiku, tapi dia mau berdiam ya di rumah yang dibangun oleh manusia-manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa semuanya itu. Salomo sampai menyatakan kekagumannya seperti itu. Nah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan semua manusia. Jadi tidak hanya umat Israel sebagai umat pilihan Allah yang bisa beribadah, tapi semua manusia ya, dipulihkan hubungannya dengan Allah dengan harga yang sangat mahal, yaitu mempersembahkan tubuhnya sebagai korban tebusan untuk menyucikan hati nurani kita, ya supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat akan menyucikan hati nurani kita. Ya, jadi sebelum kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup, Allah menyucikan dulu hati nurani kita. Harus dengan hidup yang kudus, menyembah dalam roh dan hidup dalam kebenaran. Ya, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita bisa menghadap Tuhan. Ya. 1 Timotius 3 ayat 16a dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi ibadah kita ini bukan sesuatu yang sekedar kebiasaan. Tidak, nilainya sangat besar. Agunglah rahasia ibadah kita. Karena dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Sehingga kita bisa beribadah. Ya, kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi inilah ibadah kita. Ya, di mana kita bisa menghadap Tuhan. Itu sangat mahal. Itu privilege. Ya, hak istimewa dari Tuhan. Hanya untuk orang-orang yang mau percaya dan menerima dia. Menerima korban Yesus Kristus yang sudah disucikan hati nurani kita. Hanya kita bisa beribadah kepada Allah. Ini hak istimewa, bukan kewajiban. Bukan kewajiban, tapi hak istimewa. Tidak bisa diganti dengan apapun. Allah Kristus membayar harga yang mahal supaya kita ini bisa beribadah. Karena itu beribadahlah kepadanya dengan hormat, dengan takut akan Tuhan. Katakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena nilainya sangat besar, di mana kita bisa minta sesuatu. Entah kita doa di rumah, doalah dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati. Kita bisa minta sesuatu kepada Bapa. Kita bisa minta perlindungan. Tapi bukan itu intinya ibadah. Ya, kita lihat di bagian berikutnya bahwa dalam ibadah itu ada berkat-berkat. Ya, Tuhan tidak pernah datang dengan tangan kosong. Dia tidak pernah datang tanpa berbuat apa-apa. Datang cuma nonton, dia ada di tengah-tengah. Tidak, dia pasti datang dengan berkat. Pasti datang dengan berkat, amin. Yakin bahwa Bapak Ibu Saudara ketika datang ibadah ada berkat Tuhan di situ. Ya, bahkan ketika umat beribadah pada zaman perjanjian lama, pada saat Salomo mempersembahkan satu ibadah setelah bait suci ditabiskan, kemuliaan Tuhan turun di situ. Ya, ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah di hadapan Tuhan. Mazmur 29, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada manifestasi pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah 4 bagaimana Roh Kudus bekerja luar biasa pada gereja mula-mula. Ya, sampai mereka itu bukan lagi kasih 1/10, semua hartanya dikasih. Ya, mereka hidup bersama. Ya, dijual tanahnya sampai Ananias dan Safira harus mati karena dia membohongi rasul-rasul. Ya,
Seandainya dia persembahkan separuhnya tidak apa-apa, asal dengan jujur. Ya, jemaat hidup dengan manifestasi kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Ya, tidak harta milik sendiri, harta jadi milik bersama. Itu luar biasa. Ada penghiburan, ya, ada semangat, ada kekuatan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ya, akan mendapatkan kekuatan baru. Ada berkat-berkat, ada nasihat, ada teguran, ada pengajaran. Ya, ada pertobatan, ada keselamatan di dalam kitab. Bahkan ada mujizat-mujizat yang bisa Tuhan berikan dalam ibadah. Tapi berkat-berkat ibadah itu adalah bonus dari Tuhan. Dan dalam kedaulatan Tuhan kita tidak bisa tuntut. Ya, saya mau ibadah supaya sakit disembuhkan. Tidak. Ya, itu bagian Tuhan. Bagian kita ibadah fokusnya adalah kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, melayani Tuhan. Bagian Tuhan memberikan berkat sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya mari kita memberikan ibadah yang berkenan. Ya, sebagai ayat penutup katakan 1 Timotius 4 ayat 7b. Ayat 7b dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi harus ada usaha. Ya, tidak gampang orang mau setia beribadah. Apalagi sekarang tersedia secara online, enak di rumah. Ya enggak apa-apa sih, asal ibadah sungguh-sungguh gitu ya. Jadi harus dilatih, ya, ada usaha, ya, dibiasakan, merasa butuh, merasa penting. Ya, karena ayat 8 mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Dia mengandung janji, tidak hanya untuk hidup kita sekarang, tapi sampai kehidupan yang akan datang. Jadi ibadah kita itu berdampak kepada kekekalan. Nanti di kekekalan. Pekerjaan kita setiap hari hanya beribadah, menyembah Tuhan, naikkan pujian kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena nilainya, harganya sangat mahal, di mana kita bisa menghadap kepada Tuhan dan bisa melayani Tuhan. Tidak sembarang orang, ya, mau melayani presiden aja menyediakan makan, kasih makan, tidak sembarang orang ya bisa melayani. Ya. Hanya orang-orang tertentu, orang pilihan. Apalagi melayani Allah, Raja di atas segala raja. Tapi kita dipilih dengan Yesus membayar harganya supaya kita bisa mempersembahkan. Kalau kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahkan harta kita kepada Tuhan, dan itu diterima oleh Tuhan, itu karena Kristus sudah bayar harganya. Dan persembahkan pujian kita, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan dalam setiap ibadah kita. Amin. Mari kita katakan dengan pujian ini, Bapa, mempersembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku. Mari kita bangkit berdiri di hadapannya. Berikan sembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan. Berikan penyembahan yang sungguh. Dia Tuhan atas segala Tuhan.
merelakan dirimu hancur sampai tetes darah yang penghabisan untuk menguduskan kami sebagai umat, sehingga kami bisa jadi umat pilihan-Mu, bisa beribadah kepadamu Tuhan, bisa minta sesuatu kepadamu. Kau pulihkan hubungan kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami punya Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang nanti beribadah di rumah, dan mereka juga boleh persembahkan ibadah yang sejati. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami tidak mempersembahkan ibadah yang sejati kepadamu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami dirubah Tuhan. Kami dibaharui dari pikiran dan hati kami, untuk kami mempersembahkan ibadah yang sejati kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ibadah yang sejati itu mengandung janji yang luar biasa, baik untuk hidup yang sekarang sampai hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, bagian dari ibadah kita akan memberkati bangsa kita dengan segenap hati. Kita mengaminkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat atas Indonesia. Berkat pertobatan dan keselamatan jiwa-jiwa. Berkat kesejahteraan dan kecukupan sandang pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkat hikmat dan akal budi bagi pemimpin-pemimpin negeri ini. Bagi Bapak Presiden, para menteri, semua yang berkepentingan di dalam kepemimpinan di negeri ini, Tuhan berkati dengan hikmat untuk mengatasi masalah di negeri ini. Masalah ekonomi, masalah pandemi, masalah keamanan, pendidikan, dan lain-lain yang begitu banyak masalah bencana alam juga Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat turun atas pemimpin-pemimpin kami. Berkat kesehatan bagi semua tenaga medis yang menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Supaya mereka tidak tertular, mereka bisa bekerja semaksimal mungkin. Berkat atas Kabupaten Probolinggo, bagi pemimpin dan seluruh masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Penyebaran virus di daerah ini juga bisa dihambat sedemikian rupa Tuhan. Berkat atas gereja Tuhan dan umat Tuhan yang ada di Probolinggo. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kemuliaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan saat ini semuanya Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat Tuhan, Tuhan beri kesembuhan. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun. Tuhan Kau bekerja dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan saat ini Tuhan. Dimanapun mereka ada, Kau memberkati mereka semua. Pelayanan pekerjaan Tuhan di sini hari-hari ke depan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dan sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat ibadah yang telah Kau sediakan bagi kami pada hari ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus Kristus, Immanuel, Dia berjanji Dia akan menyertai engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan Roh Kudus akan menuntun kau kepada segala kebenaran. Sehingga engkau bisa mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahkan ibadah yang sejati. Sehingga saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kami boleh menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin.